Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai makalah yang kami buat yang berjudul Beradab dan Berperilaku dalam Menggunakan Media Sosial. Di sini saya Pandia Indrajayani, NIM 1362175 akan menjelaskan mengenai abstrak yang kami buat. Perkembangan zaman yang semakin maju tentunya juga diikuti oleh kemajuan di bidang teknologi. Salah satu bidang teknologi yang kini sangat diperlukan oleh manusia adalah teknologi komunikasi dan informatika, yang sering juga disebut media sosial. Media sosial seakan-akan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Setiap saat orang mengakses internet demi terhubung dengan perkembangan berita dan informasi yang ada di media sosial. Contohnya kabar dari orang tua, saudara, teman, rekan bisnis, atau kabar dari suatu grup tertentu. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis bagaimana adab dalam bermedia sosial menurut pandangan Islam. Metode penulisan menggunakan kajian pustaka yang merujuk beberapa sumber referensi, baik Al-Quran, Al-Hadis, jurnal maupun artikel. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa seorang muslim dalam bersosialisasi dengan menggunakan media sosial hendaknya senantiasa menjunjung tinggi adab dalam bersosialisasi dengan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sejatinya, media sosial memiliki banyak manfaat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pengaruhnya bisa beragam, tergantung penggunaannya. Apakah digunakan untuk hal-hal yang baik atau buruk? Kata kunci: adab, Islam, media sosial, abstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Najhan Safira dari Prodi Teknik Industri NIM 134211003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang kelompok kami pilih untuk diteliti. Menurut Sugarda Purbakawaca, adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia. Adab memiliki peranan penting dalam membangun akhlak seorang muslim. Adab seringkali menjadi sebuah tolak ukur atas seberapa tinggi ilmu seorang muslim dalam mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, manusia dapat bertatap maya dan berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal tersebut tentunya menghasilkan banyak manfaat dalam berbagai aspek, tetapi tidak dipungkiri bahwa hal tersebut tetap memiliki beberapa mudarat yang menyertai. Salah satu produk perkembangan teknologi yang hadir di tengah masyarakat adalah media sosial. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang menembus ruang dan waktu. Media sosial dapat menjadi tempat yang informatif untuk belajar hal-hal baru. Media sosial membantu semua lini dalam bekerja dan belajar. Seiring banyaknya manfaat yang dihadirkan media sosial, beberapa mudarat yang diakibatkan olehnya pun muncul. Tidak sedikit dari pengguna media sosial yang tidak memperhatikan adab dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh efek yang dihasilkan dari dunia maya, yaitu kecenderungan merasa aman di balik akun media sosial dan berkata seenaknya tanpa memikirkan bahwa ada manusia di balik akun lainnya. Dengan berkembangnya teknologi, kita sebagai muslim harus meningkatkan ilmu adab seiring ilmu teknologi. Adab yang baik akan menghasilkan jalan komunikasi yang baik, sehingga umat muslim akan selalu meningkatkan ilmu dunia beriringan dengan ilmu akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari topik yang kami teliti. Terdapat 3 poin. Poin pertama adalah bagaimana pandangan Islam terhadap adab di media sosial. 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap modernisasi pada kehidupan. Selanjutnya, yang terakhir, 3. Apa saja adab yang harus dipenuhi dalam bermedia sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian dari topik yang kami pilih untuk diteliti. Terdapat 3 poin pula. 1. Mengetahui pandangan Islam terhadap adab di media sosial. 2. Mengetahui pandangan Islam terhadap modernisasi pada kehidupan. 3. Mengetahui adab-adab yang harus dipenuhi dalam bermedia sosial. Selanjutnya, pada bab metodologi terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah rancangan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai adab atau perilaku dalam menggunakan media sosial. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif.
Hal ini dikarenakan metode kualitatif deskriptif lebih fleksibel dalam merancang penelitian dibandingkan metode kuantitatif karena memiliki kecenderungan tidak terikat dalam bentuk pengumpulan dan analisis datanya. Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif juga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Karena penelitian kualitatif lebih fleksibel jika dibandingkan metode kuantitatif yang lebih kaku dan terstruktur. Lalu, yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian mengenai adab atau perilaku dalam menggunakan media sosial ini, kami menggunakan studi pustaka. Menurut Nazir, tahun 2014 halaman 179, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Rosadi Ruslan, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Rosadi Ruslan, metode penelitian Public Relation dan Komunikasi tahun 2003 halaman 21. Dari penjelasan tersebut, maka dalam penelitian mengenai adab atau perilaku dalam menggunakan media sosial ini, kami menggunakan salah satu teknik pengumpulan data, yaitu penelusuran data online atau internet searching. Selanjutnya, ketiga, keabsahan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data-data yang bersumber kepada sumber-sumber utama umat muslim, yaitu Al-Quran, yang jelas tidak diragukan lagi keabsahannya, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki kekuatan hadis yang tidak lemah ataupun hadis yang dhaif. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum adanya media sosial, dahulu manusia biasanya berinteraksi secara tatap muka. Kebiasaan tersebut mulai berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi. Modernisasi membuat kehidupan manusia berubah pada berbagai aspek. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan dalam aspek muamalah. Muamalah di sini diartikan sebagai proses interaksi sosial baik individu maupun kelompok yang berkaitan dengan hubungan manusia sama manusia. Pada saat ini, media sosial bagaikan pisau bermata dua. Jika manusia bisa menggunakannya dengan baik, maka manusia tersebut terselamatkan. Begitu pula sebaliknya. Jika tidak digunakan dengan baik, maka dapat menjebloskan ke hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna. Dalam menggunakan media sosial, perlu memperhatikan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ada adab atau perilaku dalam menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam sebagai berikut. Pertama itu ada tabayun. Pada era yang serba digital seperti sekarang, publik hanya disuguhi berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Berita-berita hoax menyebar luas kemana-mana. Jika manusia tidak memiliki perilaku yang selektif dan kemampuan klarifikasi yang baik terhadap informasi-informasi yang diterima, maka itu akan membuat aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita dapat terganggu, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Lalu, yang kedua itu bisa mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan media sosial, alangkah baiknya jika kita menggunakannya untuk mencari informasi yang bermanfaat. Salah satu cara menjadikan media sosial bermanfaat adalah menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana untuk mencari informasi atau pengetahuan baru. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dalam baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Untuk selanjutnya adalah tidak menebarkan berita palsu dan kebencian. Ketika membagikan tulisan di media sosial yang tidak dengan disertai bertanggung jawab, akibatnya akan ada banyak orang yang tersesat akibat dari tulisan tersebut. Sehingga setiap orang seharusnya meninggalkan berita yang tidak bermanfaat tersebut. Dalam membagikan atau menyampaikan tulisan di media sosial harus dilatar belakangi dengan kebijaksanaan dan fakta. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dipidana. Kemudian yang keempat adalah menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan kebaikan. Media sosial dapat menjangkau lingkup dan perhatian yang sangat luas hingga dalam skala internasional. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu opportunity yang sangat baik untuk menyebarluaskan kebaikan sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Salah satu kegiatan yang dapat menyebarluaskan kebaikan adalah dakwah yang menyebarkan hal kebaikan sesuai ajaran agama Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kemudian yang kelima adalah menjaga tutur kata yang baik dalam berbincang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga lisannya dan dalam hal bermedia sosial berarti menjaga ketika mengirim pesan kepada orang lain ataupun ketika membuat konten, karena hal tersebut tentunya dapat menyakiti perasaan orang lain. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan.
hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian presentasi tentang artikel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.